Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai keputusan beretika. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Evi Irmalasari, yang kedua saya sendiri Ilal Hilaliyah, yang ketiga Lianita Dian, yang keempat Uhti Wahidniawati, yang kelima Winona Bianda. Saya Ilal Hilaliyah akan menyampaikan materi pertama yaitu pertimbangan etika. Brooks and Dunn menyatakan bahwa suatu keputusan atau tindakan dianggap etis atau benar jika keputusan tersebut telah sesuai dengan standar etika tertentu. Kerangka pengambilan keputusan beretika, Ethical Decision Making (EDM) Framework, menggunakan pandangan-pandangan paham utilitarianisme, deontologisme, virtuisme sebagai dasar penilaian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengambilan keputusan beretika adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi keputusan bisnis. Keputusan bisnis juga dapat diidentifikasi berdasarkan pihak yang berwenang untuk memutuskan. Yang kedua, identifikasi elemen etika. Elemen etika yang berhubungan dengan keputusan ini terutama menyangkut masalah karakter. Yang ketiga, evaluasi kepentingan stakeholder. Jika elemen etika itu telah dimasukkan sebagai kriteria dalam penilaian alternatif, kepentingan semua stakeholder telah terakomodasikan. Yang keempat, hierarki dan prioritas. Tentukan mana elemen etika yang tinggi dan diprioritaskan. Yang kelima, penilaian konsekuensi. Konsekuensi untuk setiap alternatif atau calon alternatif dihitung berdasarkan perkriteria. Selanjutnya yang keenam adalah penggabungan konsekuensi, yang ketujuh nilai akhir, yang kedelapan hasil keputusan. Selanjutnya kita melihat contoh. Contoh yang disajikan adalah contoh Tuan Badu dan Tuan Edi, di mana Tuan Badu dan Tuan Edi adalah calon direktur utama. Tuan Badu memiliki nilai skala pendidikan 90, Tuan Edi 60. Skala ini didapat dari penilaian konsekuensi, di mana nilai skala 10 adalah nilai yang paling jelek, skala yang paling jelek, dan 100 adalah skala yang paling bagus. Bobot di sini didapat dari hierarki dan prioritas, di mana menurut hierarki dan prioritas, misalkan pendidikan, menurut mereka bobotnya 20%, sementara pengalaman 50% dan karakter 30%. Jika semua dikalikan antara skala dan bobot, didapat nilai akhir Tuan Badu 69 dan Tuan Edi 79. Dari rangkuman nilai tersebut dapat dilihat bahwa Tuan Badu memiliki nilai yang lebih rendah dari Tuan Edi, di mana Tuan Badu hanya memiliki nilai 69, sementara Tuan Edi memiliki nilai 79. Hasil pemeringkatan tersebut menunjukkan bahwa Tuan Edi adalah alternatif calon dengan nilai tertinggi. Jika hanya kriteria yang digunakan sebagai alat penilai dalam pengambilan keputusan, Tuan Edi yang akan dipilih. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah urutan nilai gabungan dari setiap alternatif akan berbeda jika diterapkan pada kondisi yang diasumsikan,
Nilai gabungan untuk pangsa pasar yang akan diperoleh perusahaan pada kondisi yang diasumsikan adalah sebagai berikut. Kondisi pertama, pangsa pasarnya 15%, probabilitasnya 10%, pangsa pasar tertimbang yang didapat adalah 1,5%. Kondisi kedua, pangsa pasarnya 10%, probabilitasnya 30%, pangsa pasar tertimbangnya 3%. Kondisi ketiga, pangsa pasarnya 5%, probabilitasnya 60%, pangsa pasar tertimbangnya 3%. Total yang didapat adalah 7,5%. Total nilai gabungan pangsa pasar tertimbang setelah disesuaikan dengan probabilitas adalah 7,5%. Angka ini adalah rata-rata pangsa yang diasumsikan akan diperoleh perusahaan pada 5 tahun mendatang. Selanjutnya, jika bobot kondisi tersebut dimasukkan ke dalam konsekuensi kriteria, maka nilai akhirnya menjadi 19,5 yang didapat dari pendidikan konsekuensi kriterianya 18 dikali bobot kondisi 80%, nilai akhirnya menjadi 14,4. Pengalaman konsekuensi kriterianya 30, bobot kondisinya 10%, nilai akhirnya 3. Karakter konsekuensi kriterianya 21, bobot kondisinya 10%, nilai akhirnya 2,1. Totalnya menjadi 19,5 untuk Tuan Badu. Selanjutnya, perhitungan untuk Tuan Edi didapat nilai akhirnya 16,3 yang didapat dari pendidikan. Tuan Edi memiliki konsekuensi kriteria 12, bobot kondisinya 80%, jadi didapat nilai akhir 9,6. Pengalaman konsekuensi kriterianya 40, bobot kondisinya 10%, nilai akhirnya menjadi 4. Karakter konsekuensi kriterianya 27, bobot kondisinya 10%, nilai akhirnya 2,7. Total yang didapat Tuan Edi adalah nilai akhirnya 16,3. Dari dua tabel tersebut, didapat bahwa nilai akhir Tuan Badu lebih tinggi dari Tuan Edi. Maka pilihan jatuh kepada Tuan Badu yang memiliki nilai akhir 19,5. Selanjutnya, saya Evi Irmalasari akan menjelaskan bagian dari elemen etika. Elemen etika memiliki standar untuk ukuran etika. Persoalannya dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang mencerminkan unsur etika? Yang mencerminkan unsur etika itu berkaitan dengan kriteria yang digunakan oleh masing-masing paham untuk menunjukkan baik tidaknya suatu perilaku atau perbuatan. Pertanyaan kedua, siapa yang harus menikmati? Yang harus menikmati itu berkaitan dengan sasaran yang ingin dituju atau demi kepentingan siapa kriteria itu dimunculkan. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana mengukur unsur tersebut? Cara untuk mengukur unsur tersebut itu berdasarkan atas filosofi. Filosofinya itu sudah dijabarkan dalam tabel, di mana yang pertama ada paham utilitarianisme. Kriterianya kebahagiaan, kesenangan, dan manfaat. Sasaran yang ditujunya itu untuk masyarakat. Lalu tolak ukurnya kesejahteraan, manfaat, dan biaya. Lalu paham yang kedua itu ada deontologisme. Kriterianya hak, kewajiban, dan keadilan. Sasaran yang ditujunya masyarakat. Tolak ukurnya kewajaran, kepatuhan, dan proporsionalitas. Lalu paham yang terakhir itu ada virtuisme. Kriterianya cuma satu, yaitu nilai keutamaan. Sasaran yang ditujunya untuk masyarakat, lalu tolak ukurnya kejujuran, integritas atau tanggung jawab, lalu kehati-hatian. Selanjutnya itu penjelasan dari ketiga paham yang tadi disebutin dalam tabel. Dalam utilitarianisme, tujuannya untuk kebahagiaan dalam bentuk kesenangan, kesejahteraan, dan manfaat yang dihasilkan oleh suatu perilaku atau perbuatan.
Sasarannya itu demi kepentingan masyarakat, mengacu pada tujuan dari suatu perilaku. Lalu, paham deontologisme merupakan prinsip moral dan nilai yang digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Sasarannya itu demi kepentingan masyarakat juga, lalu menekankan pada cara dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada virtuisme. Virtuisme itu tercermin dalam motivasi yang terkandung dalam pengambilan keputusan yang etis. Sasarannya itu demi kebaikan masyarakat banyak, sama seperti utilitarianisme dan deontologisme. Terus pacuannya itu berkaitan dengan sikap. Agar dapat mempertahankan keputusan secara etis, maka ketiga filosofi yang tadi disebutin itu harus diperiksa secara menyeluruh serta nilai-nilai etika sudah ditetapkan dengan baik dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya Ukti Wahid akan menjelaskan subbab ketiga, yaitu evaluasi kepentingan stakeholder. Nah, mengapa evaluasi itu penting? Evaluasi digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini harus dievaluasi elemen-elemen untuk menilai elemen etika. Caranya, kita bisa lihat di tabel 17.2. Yaitu mencantumkan elemen etika yang mau dinilai berikut pengaruhnya terhadap stakeholder. Di sini bisa dilihat di tabel 17.2 kalau elemen etika sendiri terbagi jadi dua bagian. Bagian pertama itu merupakan syarat perlu, di mana keputusan yang dibuat tidak boleh melanggar hati nurani dan tidak boleh termasuk tindakan moral hazard maupun fraud. Jadi, jawabannya harus ya. Jika ada jawaban tidak, maka keputusan yang diambil itu harus batal. Sedangkan, jika di bagian 2 itu termasuk syarat cukup. Semakin banyak jawaban iya, maka semakin etis pula keputusan tersebut. Sedangkan, kalau ada jawaban tidak, itu tidak mengharuskan keputusan itu dibatalkan. Nah, di sini prioritas jawaban iya itu bisa kita lihat di tabel 17.3 dan titik 4. Pada intinya, di tabel 17.2 itu, jika ada jawaban tidak, maka kita harus meneliti alasan dan faktor yang memitigasi pengaruh negatif elemen tersebut. Masuk ke subbab 4, hierarki dan prioritas. Pertimbangan hierarki dan prioritas itu ditentukan oleh relevansi dan pengaruh etika terhadap nilai akhir dari alternatif pilihan. Perbedaan hierarki dan prioritas etika di setiap keputusan ditentukan oleh dua hal, yaitu jenis dan sifat. Jenis adalah bidang kegiatan, seperti 17.3. Nah, di tabel 17.3 ini bisa kita lihat bidang kegiatan yang ditunjukkan adalah apakah untuk pengadaan, apakah untuk produksi, atau pemasaran, pendanaan, maupun kepegawaian. Sedangkan untuk sifat yaitu luas jangkauan pengaruh, apakah keputusan itu bersifat strategis, taktis, maupun operasional. Nah, kita bisa lihat di tabel 17.4, yaitu apakah untuk visi, misi, nilai, sasaran, strategi, atau taktis. Nah,
Kalau 17.2 dengan 17.3 dan 4 ini ada perbedaan. Tadi di 17.2 itu bisa diisi dengan ya atau tidak. Sedangkan 17.3 dan 4 ini diisi dengan kriteria LMH, low, medium, sama high. Nah, penilaian LMH itu adalah hak diskresi perusahaan yang bisa berbeda-beda di setiap perusahaan, sehingga perusahaan itu bisa menilai LMH itu beda-beda dan bisa dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi di contoh ini hanyalah contoh dan bisa dikembangkan menurut kebutuhan perusahaan itu sendiri. Nah, penjelasan untuk law sendiri, law itu keputusannya lebih bersifat taktis dan operasional, sedangkan medium dan high keputusannya itu bersifat strategis. Selanjutnya, saya Winona Bianda akan mempresentasikan tentang konsekuensi. Konsekuensi. Tahap berikut dari evaluasi elemen etika dalam pengambilan keputusan bisnis adalah mengkuantifisir elemen-elemen tersebut. Tidak semua elemen dapat dikuantifisir. Untuk tiap stakeholder, dapat ditentukan parameter manfaatnya masing-masing. Parameter dan manfaat. Yang pertama ada pemegang saham. Parameternya adalah tingkat pengembalian modal, laba per saham, atau nisbah harga laba. Yang kedua ada pelanggan, harga yang terjangkau sebagai manfaat, dan tingkat kepuasan pelanggan sebagai indikatornya. Yang ketiga ada pemasok, bagian yang wajar dari alokasi laba yang pada akhirnya tercermin dalam harga yang mereka dapatkan. Indikatornya adalah margin laba kotor. Lalu yang keempat ada kreditor, pendapatan bunga yang mereka hasilkan, dan kepatuhan terhadap debt covenant sebagai manfaatnya. Sedangkan tingkat leverage sebagai indikatornya. Pemerintah memperoleh pajak dari keputusan bisnis yang dibuat. Lingkungan, penghijauan kembali, pengurangan efek rumah kaca, atau pengurangan limbah beracun. Lalu ada pesaing yang memperoleh manfaat dari perusahaan melalui cara yang dipakai untuk persaingan yang sehat. Lalu indikatornya adalah tingkat penguasaan pangsa pasar. Penilaian apakah suatu elemen etika yang dapat dikuantifisir telah diperhatikan atau belum dapat dilihat dari dokumen yang dihasilkan, yaitu berupa proposal, kontrak, kebijakan, atau prosedur. Dari dokumen ini dapat ditentukan apakah syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tercantum dalam kontrak atau kebijakan telah mengikuti praktik yang sehat atau kelaziman yang berlaku dalam dunia bisnis. Selanjutnya, di tabel 17.5 itu penjabaran elemen etika. Di sini, tabel ini mencoba untuk menjabarkan lebih lanjut tentang cara mengevaluasi elemen etika yang tidak bisa dikuantifisir. Nah, bisa dilihat di tabel penilaian elemen etika yang tidak bisa dikuantifisir itu bisa dilihat dari dokumen yang dihasilkan, baik dalam bentuk proposal, kontrak, kebijakan, maupun prosedur. Nah, di sini elemen ada 7 elemen. Apakah elemen tersebut sudah ada di dokumen? Kalau belum, maka ini yang menjadi penilaian gitu. Di sini kan ada elemen manfaat dan kesejahteraan, kemudian transaksi wajar, terus asas kepatutan dan kepantasan, asas proporsionalitas, iktikat baik dan kejujuran, kemudian integritas tanggung jawab, dan terakhir kehati-hatian. Nah, di sini dilihat apakah sudah ada di syarat dan kondisi berikut alokasi manfaat di dokumen. Kalau belum, maka ini harus dinilai dan dipertimbangkan oleh perusahaan. Dan ini akan selanjutnya dijelaskan di bab konsekuensi.
Selanjutnya, ada penggabungan konsekuensi. Berikut ini adalah bagan hierarki etika dalam keputusan. Hasil dari analisis tersebut adalah diperolehnya bobot setiap alternatif dalam suatu proses pengembalian keputusan. Pada akhirnya, yang dicari adalah nilai akhir konsekuensi dari setiap alternatif, atau dalam bobot. Pengambilan keputusan dilakukan dengan memilih satu dari dua alternatif. Kotak permasalahan atau tujuan diberi angka 1000 dalam tanda kurung di bawahnya. Angka 1000 digunakan sebagai representasi dari 1. Dalam contoh, etika diberi bobot 250, sehingga jumlah bobot kriteria lain harus sama dengan 750. Kriteria etika dibagi lagi dalam subkriteria manfaat yang berbobot 75. Lalu proporsionalitas bobotnya adalah 75, kewajaran bobotnya adalah 50, dan kepatutan bobotnya adalah 50. Selanjutnya, saya Lianita Dian akan melanjutkan materi mengenai penggabungan konsekuensi. Jadi yang perlu diingat di penggabungan konsekuensi ini, jumlah bobot untuk tiap-tiap stakeholder atau sub-sub kriteria harus sama dengan bobot subkriteria yang ada di atasnya. Konsekuensi dihitung dan dinilai untuk tiap-tiap subkriteria dan dilakukan juga untuk tiap-tiap sub-sub kriteria atau stakeholder dengan memperhatikan bobot masing-masing pada tiap-tiap alternatif, yang pada akhirnya akan diperoleh nilai akhir dari setiap alternatif. Proses memasukkan unsur etika dengan metode seperti yang disajikan di dalam gambar 17.1 tadi, itu dapat diterapkan pada setiap pengambilan keputusan dengan memperhatikan jenis atau sifat keputusannya. Konsekuensi dapat dihitung berdasarkan nilai uang, unit angka lain, atau berdasarkan skala peringkat. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu mengenai pelaporan. Perilaku atau perbuatan etis harus tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Namun, karena penyajian dan pengungkapan laporan keuangan ditentukan oleh standar yang berlaku, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan etika menjadi tidak dapat dilihat secara langsung dari laporan tersebut. Alternatif terbaiknya adalah jika program dan kebijakan etis kepada stakeholder itu disajikan dalam suatu laporan tahunan. Hal ini akan membuat reputasi perusahaan di mata investor akan meningkat. Ada beberapa contoh perilaku dan perbuatan etis yang dapat dinyatakan atau dicantumkan dalam laporan tahunan. Di antaranya, program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan, hasil survei tentang tingkat kepuasan pelanggan atau program-program lain yang menunjukkan adanya kepedulian terhadap pelanggan, program-program kemitraan dengan pemasok, program-program peningkatan keahlian dan kesejahteraan kepada karyawan, serta inisiatif yang dikembangkan perusahaan untuk membantu program-program pembangunan pemerintah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.